7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Tempat ini pula digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun tempat orang bisa untuk berteduh. Bahkan dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 mil. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim. Semenyeramkannya gambaran soal padang mahsyar, kelak akan ada orang-orang yang berbahagia karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Artinya mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 1. Orang yang rajin bersedekah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Hadis riwayat Ahmad. 2. Pemimpin yang adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Sad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. 3. Hidup untuk ibadah adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari perbuatan sia-sia. 4. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 5. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. 6. Orang yang berzikir di waktu sunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 7. Seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi tetapi dia menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naziat ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari perhitungan kelak. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut.